sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Putri dan teman-teman saya ada Hafida Triana dan juga Diva Fauzia. Sebelumnya alangkah baiknya gimana kalau kita perkenalan dulu, dengan siapa saya bicara? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Ibnu Fabri, umur 29 tahun. Apa aja yang ditanya? Profesi sebagai karyawan BUMN saat ini. Mas, nanti saya dan teman-teman izin bertanya ya seputar nanti tentang karir, pekerjaan dan juga aktivitas yang mungkin setiap hari dijalankan di pekerjaannya gitu. Langsung aja di pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pertimbangan yang membuat memilih pekerjaan di BUMN itu? Ada pertimbangan nggak Mas sebelumnya gitu? Untuk pertimbangannya sih karena ya mungkin teman-teman tahu sendiri ya, BUMN jenjang karirnya kan mungkin sudah pasti untuk status kepegawaiannya pun sudah pegawai tetap. Jadi sekiranya kita nggak perlu mencari-cari lagi di tempat yang lain gitu untuk posisinya, untuk statusnya ya mungkin ya. Karena untuk jaminan-jaminan yang lainnya pun sudah tercover oleh pekerjaan ini gitu, kayak jaminan kesehatan untuk saya sendiri pribadi dan keluarga, dan sampai jaminan pensiun atau hari tua. Mungkin itu sih pertimbangan utamanya ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua nanti akan ditanyakan oleh Teh Hafida, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Teh Jihan. Pertanyaan yang kedua itu, apakah pekerjaan yang Anda jalani sekarang sesuai dengan bakat, minat, atau kepribadian Anda? Terus, apakah sebelumnya juga Anda sudah mengetahui bakat, minat, atau kepribadian Anda? Ya, untuk bakat dan minat ya sebenarnya sih bakat dan minatnya nggak di bidang yang sekarang dijalani ya sebenarnya, karena memang bakat dan minatnya bukan di, kebetulan saya berada di perawatan kereta api ya, dan basicnya memang bukan orang teknik sebenarnya. Cuman karena sudah masuk di situ dan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun ya, ini 5 tahun jalan, ya mau nggak mau saya harus adaptasi di tempat yang sekarang gitu. Karena memang nggak bisa teknik, ya dituntut untuk bisa teknik perawatan dan segala macamnya. Memang nggak sesuai bakatnya, tapi seiring berjalannya waktu memang sudah menyesuaikan lah istilah. Oke, baik Mas. Waktu awal-awal itu kayak ragu nggak sih mau masuk ke BUMN itu? Sebenarnya sih ragu enggak ya. Kalau ragu enggak ya Mbak, karena memang masuknya juga susah, nggak bisa dibilang gampang. Makanya kalau kita ragu masuknya juga nggak akan bisa. Makanya kita harus yakin masuk. Jadi harus yakin sama diri sendiri dulu ya Mas ya. Ya betul Mbak. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Teh Diva, dipersilahkan. Terima kasih banyak, Tuhan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses Anda untuk mendapatkan pekerjaan ini? Prosesnya sebenarnya cukup panjang ya, karena kan memang saya masuk di tahun 2018, masuk di kereta api tahun 2018, dan mencobanya itu dari tahun 2013, kurang lebih 5 tahun untuk nyoba bisa masuk
melalui jalur rekrutmen eksternal ya, dan beberapa kali gagal sih, kurang lebih ya 7 atau 8 kali gagal lah, dan akhirnya di tahun 2018 bisa masuk kualifikasi. Berarti itu agak lama banget ya Mas ya prosesnya ya? Ya lumayan lama sih, sebelumnya kan memang masih kontrak ya, sekarang kan memang di pegawai tetapnya, jadi ya itu lama selama itu gitu, karena memang saingannya juga banyak, Iya. yang minatnya banyak, jadi agak lama memang susah. Oke, baik. Pertanyaan keempat ini, saat sebelum menentukan pilihan pekerjaan ini, apakah Mas Ibnu itu ada pilihan lain atau dari keinginan Mas Ibnu sendiri untuk masuk, atau ada dukungan dari orang lain sehingga untuk Mas Ibnu memasuki lowongan tersebut, Mas? Sebenarnya awalnya memang bekerja di situ juga ya, sebelum masuk jadi pegawai tetapnya memang sudah bekerja di kereta api juga, tapi di bagian yang lain dan dengan status yang belum pegawai tetap. Dan seiring berjalannya waktu ada pembukaan untuk lowongan jadi pegawai tetap, saya nyoba. Nah, dari proses nyobanya itu banyak dukungan dari beberapa pihak gitu. Salah satunya dari orang tua dan pasangan saya. Memang karena beberapa kali gagal, saya sebenarnya udah putus asa sih, udah nggak mau nyoba lagi gitu, karena ada dorongan dari pihak-pihak tersebut. Makanya saya tetap nggak nyerah buat nyobanya sampai akhirnya masuk di percobaan yang ke-8. Dan memang dari saya juga pengen masuk situ juga, dan ada dukungan dari pihak yang lain juga. Berarti mungkin ini ya, dorongan dari keluarga dan pasangan itu sangat besar ya untuk Mas Ibnu melewati semuanya ya, Mas ya. Betul. Ya, terima kasih ke Dilanjut. pasangan saya. Iya, pertanyaan selanjutnya itu dari Teh Hafida, dipersilakan, Teh. Pertanyaan yang kelima itu, apakah pekerjaan yang Anda tekuni sekarang ini sesuai dengan impian Anda? Terus, jika belum sesuai dengan impian Anda, apakah Anda berencana lain untuk berganti pekerjaan sesuai impian Anda? Kalau berganti pekerjaan sebenarnya enggak ya. Kalau impian kan bisa banyak ya, karena kalau impian kan kita berarti idealis dong. Kalau sekarang kan sudah berjalan, kita nggak bisa idealis lagi, karena nggak bisa dengan mindset saya pengen jadi, misal saya impian saya pengen jadi atlet pemain bola misalnya, tapi dengan kondisi saat ini yang nggak memungkinkan untuk itu, ya nggak akan bisa untuk pindah ke situ gitu, karena sekarang udah di posisi ini, ya sudah jalannya aja. Oke, Mas. Selanjutnya Teh Diva, mangga barangkali ada yang ditanyakan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum menekuni pekerjaan ini, apakah Anda sudah berapa kali berganti pekerjaan? Jika pernah berganti, apa faktor utama Anda untuk berganti-ganti pekerjaan? Berganti pekerjaan berarti hitungannya nggak pernah berganti ya, karena terus saya lulus sekolah dari 2013 itu langsung masuk ke PT KAI, tapi sebagai pegawai kontrak di penjualan tiket kereta. Nah, selama bekerja di situ, saya sambil coba untuk menjadi karyawan tetapnya. Jadi hitungannya cuma berganti 1 kali ya, tapi tetap di tempat yang sama dengan bagian yang berbeda aja. Oke, Mas. Nah, apakah pekerjaan yang sekarang itu sama dengan pekerjaan orang tua atau beda? Lalu gimana sih pola asuh orang tua Mas Ibnu ketika masih diasuh dengan orang tua? Apakah orang tua itu mengarahkan seperti ini gitu, Mas?
Iya. Kalau pekerjaannya beda ya, orang tua nggak di bidang yang sama. Kalau untuk pola asuhnya mungkin orang tua ngajarin untuk nekunin hal yang sudah dijalani, jangan cepat bosan gitu misalnya. Kadang-kadang saya kan ada rasa bosan ya waktu masih baru-baru keluar sekolah karena tekanan yang berat, nggak pernah kerja sebelumnya. Setelah kerja kan banyak tekanan sana sini, ngerasa nggak nyaman. Tapi peran orang tua di situ mencoba untuk kayak ngasih motivasi, ngasih saran buat sabar dan jalanin aja sampai akhirnya di titik ini sih ya ada peran orang tua juga. Oke Mas, lanjut Teh Hafidah. Apa impian besar Anda saat ini dalam hal pekerjaan di masa depan Anda? Impiannya jelas jenjang karirnya ya. Jenjang karirnya sekarang kan masih di level yang paling bawah, staff. Untuk impiannya memang pengen suatu saat bisa naik posisi atau naik jabatan, supaya agar ya karena naik jabatan pasti pemasukan juga akan meningkat ya. Tujuannya sih untuk ya kebutuhan sehari-hari dan memang taraf hidup agar lebih baik dari sekarang lainnya untuk masa depan anak-anak saya juga sih. Iya betul. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir, ada pertanyaan tambahan dari saya individu sih ya Mas ya. Kan ya, kalau di zaman sekarang tuh Gen Z atau orang-orang muda yang baru kerja itu kayak cepet ngerasa bosan. Tadi apa yang dibilang Mas Ibnu juga kan pernah ngerasa bosan juga. Nah gimana sih Mas kalau misalkan kita sebagai generasi muda itu kadang tuh di pekerjaan ada rasa bosan, ada rasa nggak nyaman entah sama lingkungan atau sama apa, dan itu tuh kadang ngebuat kita jadi aduh aku pengen pindah, pengen nyari kerjaan, iya pengen resign aja gitu tuh. Gimana ya Mas supaya kita tuh gak pikirannya di situ, karena kan sekarang nyari pekerjaan juga susah kan gitu. Gimana buat ngebiasain hal-hal seperti itu gitu? Semuanya itu sebenarnya faktornya banyak ya. Salah satunya faktor lingkungan, faktor pertemanan, dan ya faktor lingkungan di pekerjaan, di pertemanan kita sendiri gitu. Kalau memang di lingkungan pertemanan kita circle-nya memang salah satunya saling mengeluh, nggak saling nguatin, malah jadinya ya udah yang kata temen saya gini, sebenarnya yakinin diri sendiri buat nekunin apa yang dijalani sekarang. Jangan ikutan orang lain, biarin aja orang lain mau ngapain, selagi kitanya yakin di tempat tersebut saya ini pasti bisa. Karena memang di tempat manapun itu pasti ada tantangannya. Di tempat manapun ya, biarpun misalnya di tempat sekarang saya nggak nyaman gini dengan situasinya gitu, bukan berarti di tempat lain tuh bakalan nyaman gitu. Bisa jadi di tempat lain belum tentu nyaman kan. Itu aja sih pikiran kita. Jadi jangan hiraukan yang afirmasi negatif di kehidupan sehari-hari. Tanamkan dalam diri kalau semuanya itu pasti bisa dilalui gitu. Di tempat lain belum tentu bisa nyaman, dan sekarang kan memang kan tadi udah dibilang ya, nyari pekerjaan itu susah. Iya. Apakah mau susah nyari kerja atau capek nyari kerja atau capek di tempat kerja yang ada gajinya, itu aja sih. Daripada kita capek nyari kerja kan masih mending capek tapi digaji. Selagi lingkungan pekerjaannya nggak toksik ya, nggak yang kayak yang ngebully, ada ya segala macam. Sekarang kan udah banyak juga kan pelecehan verbal non verbal. Selagi nggak ada masih dalam batas wajar, ya jalanin aja. Oke, baik. Terima kasih Mas. Baik Mas, itu tadi pertanyaan dari kelompok kita. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya. Ada pertanyaan yang tidak berkenan juga, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatannya untuk malam ini. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Semoga di lain waktu nanti kalau bertemu bisa say hi. Terima kasih Mas, salam kenal.